Ih bagus kalau pagi jadinya cerah. Kan dibuka. Cerah. Kita mau makan bertiga, udah lama nggak divideoin jadi aku malu. Sekarang nih kan lagi 2025 ini salah satu concern ya, tergantung bacaan dan juga tergantung referensinya ya. Ini kan ekonomi lagi langsung males di belakang langsung. Dia langsung. Nggak, ini Kamu kalau mau ngomong finansial sama dia coba. Enggak, makanya maksud aku finance, ekonomi ini kan lagi menjadi concern. Semuanya lagi concern lah, pemerintah juga concern. Terus perang tarif. Pengen tahu kamu gimana kamu tahu tentang kondisi ekonomi 2025 nih ibu-ibu wanita karir / ibu rumah tangga. Aku. Ya, menurut kamu ekonomi 2025 itu seperti apa keadaan keuangan? Apakah berimpact sama keuangan kamu? Apakah berimpact juga sama keputusan-keputusan kamu dalam keuangan? Gue ngomong kayak orang bener ya. Kalau aku sih lebih merhatiin apa yang terjadi bener-bener yang deket sama aku ya. Apa tuh? Kayak ya pokoknya aku juga ada cobaan juga di tempat kerjaan aku kan. Ada kerjaan di tempat kerjaan aku yang mengharuskan aku juga harus efisiensi dari ya segalanya lah pokoknya gitu. So itu juga jadinya pertimbangan untuk aku. Oke, di kantor kamu sekarang ada berapa unit usaha? Unit usaha berarti Hotel. iya hospitality. Terus ada kalau mall tuh apa ya berarti disebut? mall itu retail. Ada retail juga. Terus kayak franchise Indomaret udah nggak ada sih. Retail juga. Tapi juga. itu berdampak gak di angka-angka itu di kantor? Lumayan. Oke, berarti lumayan. Tapi berarti kamu tahu dong, maksudnya berarti berasa dong di kerjaan. Kan itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan di kantor. Cuman dari semenjak COVID sebenarnya ini udah lebih membaik gitu. Kalau pas COVID kan bener-bener kayak kita struggling banget, jauh banget gitu. Pas 2022 juga masih struggle, 2023 ya ini membaik tapi ya nggak signifikan sih kayak. Tapi kan sempat habis COVID, habis itu sempat naik kan? Sempat naik banget, sempat peak, hospitality naik, terus iya. Makanya aku naik. bilang ini membaik, cuman gak signifikan banget. Nah, cuma kan tahun 2025 ini akan terasa menurun nih. Iya. Oh ya, kan aku baru inget ya. Aku kemarin ngecek laporannya 2024. 2025 tapi kerasa sih, di kuartal 4, di kuartal 4 itu pas insya Allah kerasa mendekati akhir tahun 2024 kerasa wah ini trennya kayak apa nih di tahun depan gitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang itu tahun kemarin dunia resesi, nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini analisa aku awam ya, hasil nonton konten-konten lain. Thank you untuk Ferry Irwandi, thank you buat Raymond Chin, thank you buat Timothy Ronald, ada juga konten dari Indrawan Nugroho. Habis itu apa yang harus kita lakukan, terus tren-tren instrumen-instrumen keuangan baru, misalnya kayak kripto dan lain-lain. Ya hasil analisa di situlah. Baca buku beberapa, cuman nggak sampai habis karena terlalu antara kayak dapat ilmu sama menakutkan tuh agak-agak tipis gitu. Nah 2025 ini kan, kalau aku sih udah kerasa banget karena aku yang megang uang gitu kan. Yang paling gampang dari mobil aja, bensin, tol, harga aplikasi online, Gojek. Biaya kita makan, tahun dulu kita ingat nggak, dulu kita nggak mikir banget, dulu punya konten kan kita beli makanan yang kita suka, beli. Sekarang aku kalau yang deket rumah aja yang bisa, kemarin aku jam 5:30 pagi aku datang ke Winglock karena aku pikir kayaknya gue langsung ke situ loh kalau deket gitu. Akhirnya jadi prioritas mana yang perlu kita keluarkan, mana yang perlu enggak. Source income berkurang nggak? Iya sih, source income juga. Oh gini, source income-ku mungkin 2-3 tahun ini mungkin ya naik turun tapi relatif stabil lah. Cuman kerasa banget, let's say angka misalnya 10 tuh atau 10 juta itu dulu bisa beli apa aja dan buat apa aja. Sekarang 10 juta itu hanya bisa buat beli apa aja dan buat apa aja gitu. Sisanya kita
karena udah kerasa duitnya habis dalam jangka waktu yang lebih cepat, jadi kita tahan kan gitu. Ya untungnya akhirnya tahun lalu aku punya kesempatan untuk invest di Titik Temu, terus udah gitu ada beberapa instrumen juga, akhirnya kita ya gaya hidup lumayan kita turunin lah. Soalnya kan biaya hidup itu bisa murah, yang susah kan gaya hidup tuh nurunin. Iya. Apalagi kalau tiba-tiba malam-malam ada yang Ayah Ben, I love you, I miss you, kirimin aku GoPay dong. Iya. Kalau kamu? aku sih dari sisi ibu-ibu relate-nya mungkin belanjaan kali ya, belanja bulanan gitu, belanja buat kebutuhan sehari-hari. Kalau aku sih sebenarnya kalau belanja itu ya pasti Ngaturin gimana deh? Iya. Kalau aku biasanya belanja itu untuk seminggu. Jadi belanja bulanan ya, kayak buat makanan sehari-hari. Aku biasain emang masak sendiri kan. Sienna juga makan sendiri. Kamu juga kalau aku lagi masak pasti makan. Kalau lagi di rumah ya pasti aku masak juga gitu. Biasanya kalau kebutuhan yang seminggu itu aku belinya di pasar Pasmod gitu. Karena di Pasmod tuh ya semuanya ada gitu. Bahan-bahannya juga oke lah kualitasnya gitu kan. Ya itu harganya lebih terjangkau daripada kita beli di supermarket gitu. Terus di Pasmod juga karena ada bahan yang kayak sayur yang aku harus beli organik segala macam gitu, di Pasmod menyediakan juga gitu. Jadi aku bisa segalanya beli di situ. Paling kalau ke supermarket tuh aku sebulan itu ya 2 kali lah. Itu buat kayak kebutuhan cemilan Sienna buat sekolah, kayak roti, ya cemil-cemilan, minuman yang nggak ada dijual di pasar gitu. Lebih kayak gitu. Tapi ada kamu tekan nggak? Maksudnya gini, tadi kenapa aku nanya soal kamu paham nggak ibu-ibu sebagai ibu-ibu pekerja ada juga stasiun ibu rumah tangga, kondisi sekarang ini yang membuat kita mungkin secara pendapatan sama tapi cukup aja lah, ibaratnya kita masih mau ini masih cukup, cuman karena kerasa banget spend time waktu uang kita itu habisnya lebih cepat sehingga nurunin gitu loh. Udah nih kayak ini gue turunin nih, berdampak kan akhirnya dengan gaya hidup, karena itu yang paling susah menurut aku, nurunin gaya hidup. Kita udah habit punya kebiasaan belanja atau punya kebiasaan untuk ini, akhirnya aduh tahan dulu deh gitu. Kena udah mulai kena nggak tamparan realita itu? Kalau cewek-cewek kan biasanya make up, skincare gitu kan, yang juga sangat berpengaruh. Berapa skincare itu berapa lama sih habisnya? Kamu berapa lama, Rena? Ya sekitar segitulah gitu. Yang tulisan di bungkus makeup 3M itu ya, 3 month itu kan? Iya. Tapi kalau aku tuh atau 6M. Kalau aku senengnya meminimalisir makeup yang nggak perlu. Maksudnya kayak makeup yang penting aja yang aku beli dan yang aku tahu aku cocok sampai habis baru aku beli lagi gitu. Aku kayak udah jarang banget juga beli kayak makeup brand baru gitu, aku jarang. Iya. Biasanya beli yang kayak aku dari dulu udah pakai ini jadi. Iya. Kamu udah mulai tahu apa yang kamu suka? Bukan apa yang cocok sama aku. Iya, yang cocok sih lebih ke suka mah bisa suka semuanya, tapi yang cocok gak semuanya. Nah itu iya. Jadi kita lebih milih mana yang cocok itu yang dibeli daripada yang kita suka terus pengen coba-cobain akhirnya jadi kebanyakan nggak kepake semua gitu. Gitu sih lebih dari sisi itu. Kalau aku apa ya? Kalau aku kurangin ya pesan-pesan online yang nggak terlalu penting. Ya itu soalnya lumayan. Aku sih topet, maksudnya kayak pesanan barang online, terutama aku untung tidak terlalu hobi untuk beli-beli apa yang nggak penting. Dulu nggak juga sih, nggak terlalu. Cuman makanan tuh dulu jadi salah satu yang aku beli aja, kan murah gitu, ngirimnya juga murah. Apa yang saat itu di taste mulut paling enak untuk dirasain, pesan aja makan siang. Dulu kan aku suka pesan yang 3 tempat sekaligus gitu kan. Karbonya dari sini, proteinnya dari sini, karena aku pengennya proteinnya yang solid protein gitu, ada ayam, tapi yang pengennya yang tasty, jadi kadang-kadang ayam bakar yang enak, atau kalau daging pengennya steak, terus kadang-kadang sampai dessertnya kopinya belum lagi gitu. Biaya ngirimnya aja buat aplikasi online kan udah gede sekarang. Iya, aku paling yang menjadi hiburan aku kalau beli online itu adalah kopi sih. Nah tapi aku sekarang ada aplikasi online nih yang sering banget aku pakai. Jadi kan aku kan sekarang lagi open PO yang Cisquit itu kan. Aku pernah suatu malam lagi bikin adonan. Ini jam 9 malam nih, kondisinya 9 lewat. Tiba-tiba bahan yang aku
mau pakai buat bikin cheese squid itu habis. Ya udah aku pesan Astro itu 10 menit nyampe. Dia Aku emang bener-bener dia emang ada nyantai garantinya banget. itu Iya. 15 menit nyampe dan itu dia menurut aku pertanggungjawabkan nggak- betul tuh kayaknya Gila, tuh. Iya. Tapi tahun ini memang kita selain terasa harus berpikir yang Iya. Oh, Gini, liburan gimana? nah itu juga itu pasti tuh. Kemarin kita liburan ke Bangkok pun akhirnya pilihan itu ke Bangkok karena satu terjangkau, dua ya kalau ditanya sih kita pengennya walaupun 5 hari pengennya ke negara yang dingin ya. Iya. Cuman Kemarin karena kita juga karena nggak perlu Oh, ya, pakai harus visa segala macam kan. Cuman nggak perlu. pada saat kesana kita ekonominya masih sama gitu. Kita bisa merasakan privilege yang sama. Kalau kita ke Eropa, ya mohon maaf nih, agak-agak Singapura mental. aja mahal ya? Ya kemarin ke Singapura masih nonton Taylor Swift aja, masya Allah mahalnya semuanya. Tuhan. Udah Itu a year. lebih dari setahun loh. Hah, emang ya? Taylor Swift. Iya. Kangen Jangan banget. dipindahin yang ini ya. Kalau mau Soalnya lihat waktu sama Sienna ke Singapura gimana, ada tuh di YouTube-nya. Nih, gua linknya gua taruh sini ya, tinggal diklik. Ya kita juga akhirnya diskusi sama Ines, kayaknya harus do something nih gitu, yang revenue stream atau pendapatan yang modalnya itu nomor satu nih ya menurutku nih ya sekarang ya. Nomor satu yang harus di generate dan harus di utilize itu adalah AI. Iya maksudnya AI itu bisa jadi tools untuk keluar dari kondisi yang sekarang ini lumayan khawatir nih 2025. Maksudnya mungkin nggak kebayang, cuman aku udah mulai ngerasain misalnya untuk ide, untuk bikin bisnis plan, untuk desain, untuk apapun. Ya insya Allah doain aja sih kita bisa mengeluarkan sebuah produk yang memang sudah kita rencanain. Bismillah, mudah-mudahan sih. Cuman penting sih sekarang untuk tahu nurunin gaya hidup karena itu paling susah asli. Kenyamanan kita yang udah selama ini misalnya beli baju gue jarang banget, bener-bener kebutuhan baju banget. aku juga jarang banget sih. Fashion tuh Ya untuk pakai baju berulang-ulang yang masih Iya. bagus itu kalau dulu kan kayak sekarang aku lagi lihat tuh banyak di Instagram yang kayak mulai banyak banget nih yang ngebahas tentang slow fashion, fast fashion gitu-gitu. itu apa sih slow fashion, fast fashion tuh apa ya? Fast fashion tuh kayak Nah, Shena mungkin ya, bisa. brand fashion yang kita tahu, misalkan yang di mall, like Zara, H&M, Uniqlo begitu. Kalau slow fashion tuh lebih yang kayak underrated or small brand yang ada di Oh, restoran atau di mall yang kayak small brand gitu misalkan. apa yang membuat fast fashion tidak bisa slow fashion? Maksudnya karena beberapa brand kayak yang sering aku pakai itu bisa belinya lama gitu, makanya bisa berulang-ulang. Cuman kitanya kadang-kadang makanya kan nggak mau baju yang sama berulang-ulang kan. Iya. Tapi karena harganya affordable, jadi kita bisa beli kayak more than one, bahkan mungkin dengan model yang sama, dengan warna yang berbeda-beda gitu, dengan motif yang berbeda-beda, tapi kita bisa pakai berulang-ulang. Mungkin aku lengkapin penjelasan Sienna kali ya. Kalau fast fashion tuh sesuatu yang kayak diproduksinya tuh kayak massive, terus harganya murah. Nah itu disebutnya fast Oh, fashion. sekarang mau Ya. Nah kalau slow fashion dia tuh lebih fokusnya tuh sama suatu hal yang kayak bisa long lasting kita pakai, sesuatu yang kayak kamu mau pakai di tahun berapapun tuh itu masih relatable, masih bisa kepake gitu. Enggak benar. Nggak Aku juga benar, pernah baca iya. dokumenter tentang fast fashion itu. Cuman kayaknya sekarang di tahun-tahun ini mungkin brand-brand itu pun juga akhirnya udah evolve menjadi brand yang harganya terjangkau, bentuknya gitu-gitu aja tanda kutip, tapi kita bisa pakainya berulang-ulang dan durability-nya tuh lama gitu loh. Maksudnya dicuci berulang-ulang karena aku punya satu brand yang aku pakai terus tuh. Nah, aku pakai Uniqlo tuh bertahun-tahun masih aku pakai. Iya, Iya kan? The only thing yang bikin gak itu akhirnya misalnya kita beli warna putih terus kotor gitu. Bahkan kadang-kadang nih kayak satu baju ini aja nih aku udah kalau putih khusus baju putih biasanya aku laundry kan. Mungkin biaya laundrynya sama harga bajunya udah lebih mahal biaya laundrynya karena aku udah laundry berulang-ulang. Yeay, kameranya balik lagi. Gaya hidup itu emang jadi sangat berpengaruh di kondisi 2025 ini yang lagi menghadapi economic crisis quotes on quotes. Ya jadi penting karena hubungannya sampai ke decision making kita pada saat memutuskan untuk how we spend our money gitu. Keren. Money. Ya artinya nggak apa-apa.
Prioritas menjadi penting lah. Tapi aku mau ini dong syukur sama kamu. Apa tuh? Alhamdulillah jazakallahu khairan ya. Amin. Apa? Kalau aku maksudnya kayak selalu ngasih ke kita gitu loh. Kayak aku tuh ngerasa nggak pernah kekurangan dari kamu gitu. Selalu ngasih buat kita. Ya nggak sih? Ngasih Iya, berapa? benar. Ngasih Emang ya? materi ke kita gitu, apapun itu. Walaupun kadang-kadang kayak suka ada sedikit embel-embel kayak hemat-hemat ya. Terus kalau nggak ada ancaman dikit gitu kayak udah ya jangan habis ini udah gitu. Tapi pas kita minta lagi tapi selalu dikasih. Jadi lupa nggak aku tuh berapa kali habis ini udah ya, jadi minggu depan aku minta belanja terus boleh. Iya. Kita Ya, kayak dia karena cuman pertahanannya bukan di aku, pertahanannya tuh di kalian. Kalau aku nggak tega namanya. Coba tanya bapak-bapak mana. Tapi aku tanya sekarang. Bapak-bapak tuh. Aku sering minta-minta apa enggak? Enggak. Kamu termasuk hemat. Makanya aku tadi mau nanya sama kamu gimana. Kamu menurut kamu cukup hemat. Karena pertanyaannya karena bapak-bapak mana yang tega pada saat keluarganya minta uang, terus kita bilang nggak ada. Itu perasaan Ya, paling maksudnya, buruk. Pertahankan terus pemikiran kamu yang itu. Enggak, karena bapak-bapak itu berutang waktu. Udahlah dia kerja. Iya. Belum Iya. lagi nongkrong-nongkrong. Iya. Belum nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Makanya aku kalau dia mau pergi nih, aku kayak iya nggak apa-apa. Dia malah seneng. Iya nggak Gue apa-apa. boleh nih pergi malam-malam. Silakan. Dulu apalagi waktu 3 tahun terakhir, Silakan deh. aku pergi sama teman-temanku keluar negeri. Silahkan. Bebas, yang Tapi penting kamu taruh duit. kalau menurut aku ya Sienna, dia tuh termasuk anak yang kan Nggak, dia baik kok. lebih banyak makan di rumah kan. Iya. Cuman kalau hari Jumat Sabtu Minggu aja pas megang HP karena dia bisa pesan-pesan sendiri Cuman- ya dia Iya. baru minta uang. Tapi kamu makan kan Kak di sekolah? Cuman tangannya gratil kalau udah lewat. Ada tuh masa-masa Kalau sih di toko mau ke tiba-tiba counter belinya apa? Ini sih kemarin kayak ini ke media, dia beli buku kan. Aku mau beli buku, pulang. Oh dia bisa pinter banget kan, aku jemput sekolah. Terus sekolah juga, oh my god, aku berdoa loh Aiben bakalan jemput. Gini-gini sampai Aiben datang beneran, oh aku digandeng. Biasanya kalau di sekolah kan, Aku tuh kalau di sekolah bukan berdoa karena seharian aku tuh ini ya Allah, mudah-mudahan Eben jemput aku soalnya aku mau ke Gramedia. iya terus aku jemput. soalnya aku mau ke Bukan. dia udah lihat itu. Eben tuh bilang, Eben tuh kadang ragu beliin aku barang, tapi kalau buku Eben bisa beliin sekantong gitu. Iya, Ya aku bilang pokoknya Sienna termasuk Baca. yang aku sebenarnya banyak baca buku aku sih. pengen baca Iya. ya di Siana senang baca buku, jadi kalau untuk buku kamu mau beliin apapun nggak, aku mikir-mikirnya kalau buku nggak usah nanya, ayo. Iya. Cuma aku jemput waktu itu kan, Mm-mm. aku jemput ke sekolah terus terus biasanya kan di sekolah dia tuh pegang aja nggak mau kan depan teman-teman, malu ini digandeng. Enggak lah. Nah, aku mau tau beliin buku, udah nih aku beli buku, dia beli buku Harry Potter, nggak tahu dia lagi keranjingan Harry Potter lagi kan. Ya aku Dia lagi era Harry Potter lagi. Dia Harry Potter terus beli nih, tiba-tiba sampai kasir kok tangannya udah gendol banyak barang-barang yang Enggak, dua barang ada doang. antipex. Enggak, kamu sering banget tapi tiba-tiba sampai kasir ada banyak gembolan-gembolan yang Dua doang loh. iya nggak apa-apa. Iya. Pil sama Terus kadang-kadang dia pinter diselipin Iya. di bawah barang Iya. yang kita tahu. Itu gue juga pas Terus gue mau dimasukin bayar kasir, gue juga loh tiba-tiba sampai kok ada kasir barang- kok ada barang-barang kok ada barang yang nggak ada di perjanjian nih. Tapi nggak apa-apa sih kalau mama yang penting Apa kamu emang bener-bener Kau hemat. pakai Nana. Yang penting pakai udah. kamu hemat kok. pakai. Yang penting kamu emang butuh dan kamu pakai, butuh sih, Ya, butuh tapi dan pakai, penting. butuh dan pakai. Apa inget? Butuh dan dipakai. Apa barang yang- Butuh dan dipakai. Jangan Kalau ini deh terakhir, nasihat apa dari Eben yang kamu paling inget soal duit? Butuh atau pengen? Gimana? Oh ya butuh atau pengen, tapi kan kalau pengen artinya juga butuh. Kalau butuh juga artinya pengen. enggak lah, pengen itu belum berarti butuh dong, Tapi sih. kalau butuh artinya pengen juga kan. Kalau butuh kan Kalau butuh kan emang kebutuhan. ya, Kalau namanya juga pengen, Ini makanannya apa sih? aduh deh. Nanti lihat aja. Udah deh. Tapi apa barang yang kalian pernah kayak aku minta beli sekarang ragu banget? Aku? Ya. Maksudnya ragu? Kayak misalkan biasanya kan Abin kalau mau beliin barang kayak kadang mikir-mikir kan. Apa hal yang kayak aku minta beliin habis itu Abin kayak mikir banget gitu loh. Ragu. Buat aku, buat kamu? Buat aku. buat Abin, Sienna. aku minta beliin habis itu Salah satu Abin yang paling itu saat kamu pertama kali minta, kamu kan Jewelry. nggak, kalau jewelry nggak tahu, jewelry menurut aku ini aku pakai. masih harga. Oh ya, ini by- kalau ngomong sepatu, iya. salah sepatu dia kan nggak merek banget sebenarnya kan, biasa aja dengan Salah merek. satu mah aku apa aja? Jadi dia, ya maksudnya kan kamu nggak terlalu yang merek brand apa yang penting kamu suka. Bahkan kadang-kadang pernah aku tawarin, kamu mendingan beli yang ini yang lebih ini, dia malah beli yang mungkin secara harga lebih murah tapi modelnya dia suka. Tapi menurut aku
terlalu jauh gitu pilihannya. Karena kan kita milih kan ya udah harganya yang segini dia Kalau sepatu enggak. tuh nggak terlalu gitu banget. Tapi ada satu kali kamu pengen banget satu sepatu itu yang mahal itu. So aku kayak wah udah mulai ke arah yang mahal-mahal nih. Cuman secara fungsi menurut aku ini sepatu bakalan berat. Terus kemungkinannya akan sakit pada saat Tapi pertama I use kali. it every day. Exactly. Tadi Sekarang itu pakai jujur kalau kamu tadi pertanyaannya apa yang paling aku mikir itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah ternyata kamu pakai terus. Jadi menurut aku Juga, oh ya. Abin Kamu kalau jewelry memegang. ragu nggak? Kalau jewelry, Kalau jewelry Yang menurut aman aku kalau aku Karena ya aku suka. Karena aku nggak Tapi ini suka, aku nggak pernah, aku jarang masih pakai. all of it. ya makanya Iya, ternyata Sienna semua pakai. barang mahal jewelry Ini yang aku lagi copot apapun aja itu karena yang nggak cocok sama baju aku jadi aku copot. Tapi aku Nah, selalu kamu pakai. jangan deh beli-beliin aku itu nggak ya dipakai minum sama lupa aku. bawa ya. Kalau kamu beliin aku aku nggak Kan akan udah pakai. pernah dulu gue beliin sepatu Abin agak kan beberapa Bukan kali dipakai. sepatu, Jewelry. maksudnya jewelry. Mama yang nggak pakai jewelry sama sekali, anting aja nggak pakai. enggak, Aku juga nggak pakai. Ya aku aja pakai aksesoris. aku nggak pakai. Makanya yang lucunya ya, setiap Sienna mau beli sesuatu perhiasan gitu, aksesoris, pasti yang nemenin bapaknya bukan aku. Aku jalan-jalan sendiri. Kamu kan yang selalu nemenin. Makanya pas ulang tahun kamu tuh, pas Oma Linda sama Bunda nanya, Oh ya nanya Sienna ini suka. yang mana kamu? Aku bener-bener nggak ngerti. bilang Sienna kan suka yang warna biru gitu aja. Iya, aku kayak aku taunya dia sukanya kayaknya warna biru deh. Udah gitu doang. Nggak tahu modelnya mana. Kayak aku nggak ngerti sama sekali. Aku kalau jewelry nggak kayak wajib banget, tapi kalau aku beli aku tuh nggak bakal copot-copot, like it's essential to me. Iya, Kayak Sienna. cincinnya aku nggak pernah copot. I feel naked without it. Like, terlalu- Tapi kenapa kamu suka jewelry Sienna? Aku pengen tahu deh. I think jewelry like accessorizes my outfit. Kalau bajunya plain pakai jewelry tuh kayak lebih mencering gitu. Iya, aku sih setuju. Mama kurang nggak? Dia nggak suka aja. Not my style. Ya kalau cowok sih sebenarnya ada satu jewelry yang mungkin akan Aku tahu. expensive. Gelang Ya, nggak? jam. Jamnya. Jam. Ya aku ada satu tapi Katanya tuh jam is like a Tapi beliin Jam aku tuh- jam. jewelry nanti ya yang kalau ada rezekinya ya. Aku cuman kalau aku tuh misalkan jam, aku cuman butuh buat emang kebutuhan, misalkan olahraga gitu. Nah itu aku penting buat aku. mana kok jam enggak loh. Karena nggak biasa Kebutuhan aja. yang Nanti kamu fungsional. percaya sama aku, kamu suka, kamu pakai, terus kamu kerasa I oh iya used iya. to Gitu. have one and I broke it gara-gara aku jatuh. Tapi dulu aku suka sih pakai jam tangan tuh aku beli dan aku dulu pakai tapi nggak tahu sekarang udah nggak. Bentar lagi mau nyampe. Ah, nggak Kita di Rauhe Noodle. Kamu suka cowok-cowok naik motor gitu? Aku pengen dari dulu belum pernah kesampaian beli motor. Tapi kok kapan pakainya ya? Nggak sih, aku sukanya di rumah nonton film. Taiwan Noodle dan halal. Assalamualaikum. Ini asli Taiwan nih, ada malak-malaknya. Beef noodle soup, kolagen. Spesialnya apa ya? Ini dua ya? Oh, kalau yang noodlesnya kita favoritnya di Malaya yang pertama. Oh, ini ya? Makanya suka yang pedas, kalau makanya mau suka pedas kita bisa rekomennya di kolagen. Kolagen. Ininya pedas banget ya? Kita cobain mala apa yang kolagen lah? Aku mau cobain mala sih. Ini aja beef noodle soup biasanya. Berarti aku mala noodle soup beef, kolagen noodle soup bisa satu, kamu beef noodle soupnya satu. Ya? Nggak mau nyobain yang hot dry noodle nggak? Nggak. Aku mau pedes tapi nanti cabenya dipisah aja. Kalau ada cabai chili oil atau apa Kamu tahu dari mana ini? dari Instagram. Tempatnya ini banget ya. Apa kayak hidden gem gitu. Iya. Ya, sekarang tapi udah mulai kebiasa makan ada karbonya, ada proteinnya, Iya harus ada. sama ada sayurnya. Ini makannya bebas sekarang. Aku makannya berdua sama Sienna soalnya mie tepung. Hah? Tadi udah makan roti. Karena udah makan roti jadi Kenyang sih. iya. Oh dia udah kerja sama punya Dito nih, Stuja. Setuju. Oh iya. Kopinya kopi Stuja berarti. Bagus tuh ya, ada desain. Aku suka lampu itu tuh. Lucu kan ininya deh, decorationnya kayak Taiwan banget. Ini aku liat cewek-cewek Bagus.
Ini deep fried wonton. Aku suka ini sih bentuknya, aku belum pernah lihat sih bentuk ini. Pakaiannya ya. Chili oilnya mana lu? Gila crisp luarnya cakep sih. Top. Ini tipe yang kulitnya tebel garing gitu. Ini aku cobain ini dulu nih. Ini cobain kuahnya nih. Pedas tapi nggak terlalu kayak makna gitu. Masih agak kayaknya rasanya kayak kuah biasa. Light. Ada rasa nendang pedasnya terakhir tuh di leher tak gitu. Tapi kuahnya nggak yang kolagen kayak ramen kan biasanya kayak apa ya bilangnya kental. Ini nggak terlalu kental nih. Itu panas enggak? Ini kuahnya masih light ini. Makanya light, nah ini dia tuh. Light. Mau makan bola nggak? Nih. Maaf. Ini ada apanya nih? Beefnya apa ya? Kamu mau di sini atau di sini? Tebel mah. Mau di kamu pilih. Bentuk banget nih dagingnya. Mau kuahnya. Ini mah, Iya. dagingnya bentuk mah. Dagingnya bentuk. Ambil sendoknya, Siana sendokin ini ya sayang. Nah ini ada brisketnya nih sini. Brisket tuh ya tebel sapi diasepin. Brisket diasep kan? Daging sapi diasep, dikasih di marinate, diasep beberapa jam, terus campur di mie-nya. Nggak terlalu itu aneh rasanya. Daging seger aja gitu, nggak terlalu berbumbu malah. Kan looknya kayak coklat banget, nggak terlalu. Nggak terlalu bentuk loh. Light Iya. banget rasanya. Ya. Kamu mau dagingnya lagi sih? Hah? Cukup Mie-nya surprise. cukup nggak? Ternyata mie-nya tidak Kuahnya. semedok itu. Ini light banget. Buat yang suka kuah yang light, yang comfort, nah ini cocok nih. Dia nggak Iya. nonjok kayak rempah-rempah harus ini semua. Oke. Tapi selera sih. Ada mungkin yang suka lebih kayak ramen, kan ramen lebih mendok gitu kan. Ya, Tapi kalau suka yang light, ini agak pas. Emang yang comfort food, yang kayak enak di perut, nah itu ini cocok. kenapa Nena? Pedas gak? Lucunya tapi si daging ini rasanya tebel loh. Ini dagingnya rasanya tebel loh. Kecap banget loh. Dia ada jamurnya, brisket, ada sayurnya dikasih pakcoy satu, ada malaknya tapi nggak, malaknya nggak kayak terlalu nonjok di tenggorokan, bahkan hampir nggak terlalu, cuman rasa malak aja. Kan namanya malak noodle soup. Dia aneh loh, maksudnya kayak tiba-tiba ada jamurnya berbumbu banget ya. Cobain. Oh ya? Ya. Enggak. Jadi ada yang light, tiba-tiba ada yang berbumbu sendiri, ada yang cukup oke sih. Ya. Top. Menurut kamu gimana, Nara? Seger. Ini lebih ke seger menurut gue. Nah, Seger dan comfort aja kan? Hah? Comfort aja Comfort. makannya kan? taste baru sih. Chili oilnya juga pas. Ini light sih. Tapi yang gue suka sih proteinnya jadi ada gitu. Kalau ada proteinnya kan jadi kayak rasa tidak kehilangan kebutuhan aja. Dagingnya nggak terlalu banyak tapi Hah? kayaknya Ya. Yang lebih suka seger-segeran gitu. Ya. Itu oke lah. Maksudnya tapi satu kalau ini justru dia restoran mie tapi ada proteinnya, ada nggak, justru kalau beefnya ini lebih ke gurih asin. Gurih dagingnya asin. kok tebel gitu. Ya. Rasanya lebih nonjok, lebih berasa.
lebih berasa ini. Cuman di sini buat yang mikirin karbo, mikirin protein, mikirin sayurnya juga ya lengkap di sini, ada semua. Nggak cuman mie-mian aja gitu. Tapi aku paling suka ini. Ini aku maunya kamu nggak tuain? Kenapa? Oke. Kenyang. So far sih kita udah bikin video. Kita ngobrol-ngobrol lagi besok main Foodless. Dah.